Alhamdulillah Allazi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin Summa ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin Summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم والرسول العظيم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad zararna li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ Shadaqallahul Azim. Surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 179. Saudaraku sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, kembali puji dan syukur kita himpun di hadirat Allah di atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sampai detik ini, sehingga dengan rahmat dan karunia yang Allah surahkan itu kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk datang hadir ke masjid yang kita cintai ini. Dan kesemuanya itu dalam rangka meningkatkan ubudiyah kita kepada Allah di dalam mengisi sisa-sisa hidup kita yang masih tinggal. Salawat dan salam kepada junjungan alam rahmatan lil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan selalu bersalawat kepada beliau, insya Allah nanti di padang mahsyar di kampung akhirat kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Para tamu Allah yang berbahagia, beranjak dari surat ayat yang kita baca sebentar ini, maka khotbah kita adalah tentang manusia dalam pandangan Allah. Hal ini disampaikan dalam rangka kita mengevaluasi diri, menghitung diri, meresikapi kain sorang-sorang. Di mana posisi kita dalam pandangan Allah hari ini, detik ini juga. Sebelum kita mengevaluasi diri kita dengar sejenak paparannya. Kalau kita berbicara tentang manusia dalam pandangan Allah, tidak sama manusia dalam pandangan manusia dengan manusia dalam pandangan Allah, berbeda.
Kalau manusia dalam pandangan manusia sangat tergantung dari sisi mana orang memandang. Ada orang memandang manusia itu lantaran harta kekayaannya. Katanya orang yang paling mulia yang terhormat di sisi manusia adalah orang yang harta kekayaannya berlimpah-limpah. Sebaliknya dia menganggap rendah orang-orang yang tidak punya harta sama sekali, miskin lagi melarat. Ada lagi orang yang memandang manusia itu lantaran pangkat jabatannya. Katanya orang yang paling mulia di sisi manusia adalah orang yang pangkat jabatannya tinggi selangit. Sebaliknya dia menganggap rendah orang-orang yang tidak punya jabatan sama sekali, rakyat jelata mungkin. Saudaraku, tidaklah demikian Allah tidak memuliakan seseorang lantaran harta kekayaannya. Allah tidak meninggikan martabat seseorang lantaran pangkat jabatannya. Karena pangkat jabatan, harta kekayaan itu merupakan anugerah daripada Allah. Maka manusia dalam pandangan Allah terdiri dari dua sisi. Yang pertama dari sisi positif, yang kedua dari sisi negatif. Inilah yang kita nilai. Kalau dari sisi positif manusia itu, kita ini adalah makhluk yang paling mulia, makhluk yang paling terhormat. Jangankan dibandingkan dengan binatang, dengan jin, dari malaikat sekalipun, kita adalah makhluk yang paling mulia, yang paling terhormat di sisi positif, di sisi Allah. Tapi nanti kalau kita lihat dari sisi negatif, harkat, martabat, kedudukan jatuh ke martabat yang paling rendah, ke martabat yang paling hina. Malah di dalam ayat tadi dikatakan malah lebih hina daripada binatang. Mari kita lihat 4 argumentasi tentang positif. Manusia adalah makhluk Allah yang paling mulia. Pertama, Allah berfirman di dalam ayatnya, laqad karramna bani Adam. Sesungguhnya kata Allah, benar-benar kata Allah, kami telah memuliakan anak cucu Adam kita itu. Yang kedua, ketika itu belum ada kita, belum ada ibu dan ayah kita, belum ada nenek kita, belum ada moyang kita, Adam dan Hawa. Ketika itu belum ada. Allah berfirman kepada malaikat, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wahai para malaikat, kata Allah, dengar aku bicara. Aku punya rencana akan menciptakan manusia sebagai khalifah di bumi. Menerima ke malaikat ketika itu tidak. Dia tolak, dia demo Allah, dia sangka Allah. Ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya Tuhan, tidakkah Engkau keliru ya Allah? Tidakkah ada penyesal nanti ya Allah? Karena manusia yang akan diciptakan itu perangai tingkah lakunya tak senonoh, karakternya rusak. Ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima. Dia nanti akan berbuat kebinasaan di bumimu itu. Dia akan saling baku hantam, cakar-cakaran, dan saling berbunuh-bunuhan. Belum ada kita, belum ada nenek kita, belum ada moyang kita. Ladape titian balaku dijelek-jelekkannya kita oleh malaikat ketika itu. Timbul rasa ego, rasa diri dan lebih baik daripada itu.
wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisuka. Sedangkan kami ya Allah lebih pantas, lebih baik daripada itu, karena kami wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisuka, kami selalu bertasbih, menyebut nama Engkau, berzikir kepada Engkau. Kalau kau sudah bertahun lagi tidak pernah lupa, kau masih ada rencana. Jawaban bantahan dari malaikat yang tiga itu dijawab oleh Allah Ta'ala, muncul lalu kata kata ini Allahmu ma'la ta'ala, aku kata Allah lebih tahu daripada kalian. Apa yang kita lihat di situ? Kita tidak pernah membuat permohonan di atas segel, pilihlah aku. Kita tidak pernah memasang baliho, kita tidak pernah kampanye pilihlah aku. Tapi ketetapan Allah tidak bisa diganggu, bukan? Yang layak sebagai khalifah di bumi hanyalah manusia, satu kehormatan bagi kita, tidak meminta. Yang ketiga, lihatlah ketika nenek moyang kita Adam dan Hawa diciptakan dari tanah. Hawa dari tulang rusuknya, Nabi Adam tinggalnya di dalam surga. Ketika Adam telah tercipta, tinggalnya di dalam surga, dipanggil para malaikat dan jin semuanya. Wahai para malaikat dan jin, apa yang aku rencanakan sudah terjadi. Ini dia Adam dan Hawa. Sujud kalian kepada Adam. Sujud apa itu? Sujud bukan sama dengan menyembah. Tidak sama dengan sujud sholat Jumat ini. Ini sujud menyembah Allah, tapi sujud yang diperintah oleh Allah. Hormatilah dia. Fasajadu illa iblis, maka sujudlah para malaikat dan jin. Malaikat sujud semuanya, maka jin dia apa wastakbara, enggan dan menyombongkan diri. Karena jin tidak mau sujud, enggan menyombongkan diri. Aku dari tanah, dia dari tanah, aku dari api, lebih baik aku, kata jin. Dikutuk oleh Allah, bahkan Nabi al-Kafirin, kamu bangga keras kepala. Apa yang kita lihat, betapa mulianya kita di sisi Allah, sehingga seluruh jin dan malaikat sujud menghormati Adam ketika. Yang keempat, dalam surat At-Tin, jelas ayatnya, jelas artinya, jelas tujuannya. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ayat itu ditujukan untuk manusia, kata Allah, sesungguhnya aku telah ciptakan manusia dalam sebaik-baik ciptaan. Malaikat tidak pernah dipuji oleh Allah, jin tidak pernah dipuji, yang pernah dipuji, pernah saja hanyalah kita manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya aku telah ciptakan manusia itu dalam sebaik-baik ciptaan. Saudaraku, rasanya dengan empat argumentasi yang disampaikan di dalam ayatnya itu oleh Allah, lengkaplah sudah, jelaslah sudah bahwa kita dalam pandangan Allah dari sisi positif makhluk yang paling mulia, yang paling terhormat. Kita lihat berikutnya, sebaliknya, manusia dalam pandangan Allah dari sisi negatif makhluk yang paling bejat, makhluk yang paling rendah, makhluk yang paling hina. Kata siapa? Kata Allah. Bukti pertama, ketika Adam dan Hawa diciptakan oleh Allah, tinggalnya di dalam surga, dipanggil oleh Allah kedua-duanya nenek kita tadi, wahai Adam dan Hawa, tinggallah kalian dalam surgaku sampai batas waktu yang aku tentukan. Makalah seluruh apa yang kalian inginkan, makalah pakai semua fasilitas yang ada. Satu bintang kepada kalian berdua, wala taqrabu hadhihi syajarah, jangan dekat-dekat pohon ini. Syajaratul khuld, yang dilarang itu pohon.
Sebanyak itu yang halal, sebanyak itu yang boleh, satu yang dilarang. Ternyata dilanggar oleh nenek kita, dilanggar oleh Adam. Dia makan buah yang terlarang itu, berpura-pura matanya, tidak sadarkan diri nenek kita, sampai-sampai auratnya terbuka. Setelah sadar Adam dan Hawa, dia lihat auratnya terbuka. Watafiqul yaksifani min waratil jannah, lalu dia tutup auratnya itu di daun-daun yang ada di dalam surga. Lantas beliau menangis dan berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tuhanku, aku telah aniaya pada diriku, Engkau melarang aku melanggarnya ya Allah. Wa illam taghfir lana, bila Engkau tidak ampuni aku, wa tarhamna, Engkau tidak sayang kepada kami berdua, lanakunanna minal khasirin, jadilah kami orang yang merugi. Minta ampun dia, direspon langsung oleh Allah. Wahai Adam dan Hawa, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, aku ampuni segala dosa dan kesalahan. Tapi kalian tidak layak lagi tinggal di dalam surgaku, terusir turun ke bumi sesuai dengan SK penempatan pertama sebagai khalifah di bumi. Maka tepuk tanganlah, berpesta peralah jin ketiga ini, karena pertama dia jin terusir dari surga Allah lantaran Adam dan Hawa. Sekarang Adam juga telah terusir, harkat martabat mulai jatuh karena membelakang kepada Allah. Yang kedua, umat Nabi Musa alaihissalam, dia tinggal di tepi pantai. Kehidupannya nelayan menangkap ikan. Dikatakan oleh Musa, wahai umatku Bani Israel, hendaklah kalian memuliakan hari Sabtu. Jangan kemana-mana, tidak boleh menangkap ikan, tidak boleh mencari. Hanya hari Sabtu yang dilarang. Tapi apa yang terjadi? Walaupun yang alimtu lazina tadbiku fis sabti, lantaran mereka melanggar aturan Allah yang Sabtu yang dimuliakan itu, mereka menangkap ikan padahal dilarang, dikutuk oleh Allah. Untuk dirodakan kosin, jadilah kalian kira makhluk yang pasif dan terusir. Martabat jatuh ke martabat binatang lantaran menolak kepada Allah. Yang ketiga, surat yang ayat yang dibacakan tadi, ini peringatan belum terjadi dan pasti akan terjadi, karena janji Allah tidak pernah mungkin. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah ingkar janji. Apa janji Allah? Akan kami bersesakan neraka jahanam sampai bersesak, yang isinya sebahagian besar kata Allah adalah jin dan manusia. Walaqad zara'na li jahannam minal jinnati wan nasi ajma'in. Penduduk neraka jahanam itu sebahagian besar jin dan manusia. Kita tidak akan berbicara tentang jin, itu bukan kita, yang diri kita. Manusia-manusia yang macam apa nanti akan dibenam ke dalam neraka jahanam adalah manusia-manusia yang bermental seperti binatang. Siapa dia? Dijelaskan dalam ayat ini. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka memang punya hati tidak mau memahami tanda-tanda ayat kebesaran Allah. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Memang mereka punya mata tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda ayat kebesaran Allah. Walahum azanun la yasma'una biha. Mereka punya telinganya peka, tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat kebesaran Allah. Kesimpulannya adalah, bila perintah tidak dijalankan, larangan Allah tidak dihentikan, maksiat masih merajalela. Kata Allah dalam ayat ini, ulaika kal an'am, mereka taubahnya bagai binatang, manhum adam, malah lebih keji, lebih rendah daripada binatang. Ulaika humul ghafilun, itulah orang-orang yang melampaui batas. Saudaraku, sila-sila sudah inti khotbah yang pertama.
Sebagaimana yang Nabi katakan tadi, kita hendak mengevaluasi diri kita masing-masing. Tanya diri, jawab sendiri. Di mana posisi kita hari ini, detik ini juga di dalam pandangan Allah? Apakah mungkin berada pada posisi yang pertama sebagai makhluk yang terhormat di sisi Allah sepanjang sami'na wa ata'na? Perintah ada dijalankan, larangan Allah ada ditinggalkan. Posisi kedudukan kita mulia di hadapan Allah. Kalau ada, tapi yang kami ini sudah 70 tahun hidup, di mana posisi? Saya mengatakan mungkin berada pada posisi yang kedua. Kenapa? Akui diri banyak dosa dan kesalahan. Jangan disuruh-suruhkan, jangan dilupa-lupakan. Tanya diri jelas. Kita banyak dosa dan kesalahan. Tidak ada gading yang tak enak, tidak ada manusia yang tak salah. Tidak akan bernama gading kalau tak enak, tidak akan bernama manusia kalau tak salah. Sebaik-baik manusia bersalah, tubuh ila Allah tawbatan nasuha. Bertobatlah kepada Allah dengan tawbatan nasuha. Untuk itu saudara, marilah kita isi sisa-sisa hidup kita ini dengan amal soleh dan bertaubatlah kepada Allah menjelang ajal kita di tangan Allah. Mudah-mudahan Allah akan mengangkat harkat martabat kedudukan kita. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah bukan karena harta kekayaan yang berlimpah, bukan karena harta jabatan tinggi selangit, tapi adalah orang yang bertakwa kepadanya. Maka bi'yamil arba lam lakum turham. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa rasulil azim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Akhir dari khutbah yang kedua ini kita simak sepotong ayat di dalam Al-Quran. Walau anna ahlal qura amanu. Bila suatu negeri yang penduduknya beriman dan bertakwa, perintah ia jalankan, larangan Allah ia tinggalkan. Janji Allah, lafatahna alaihi barakatin minas sama'i wal ardh. Allah akan curahkan berkah dan rahmat yang turun dari langit dan deposit dari bumi. Hati-hati ayat berikutnya. Walakin kazzabu, tapi sebaliknya bila mereka mendustakan ayat-ayat Allah, perintah tidak dijalankan, larangan Allah tidak ditinggalkan, maksiat masih merajalela. Fa'aznahu bima kanu yaksibun. Allah akan timpakan bala bencana, malapetaka ke negeri yang durhaka itu. Nauzubillah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la zikrullahi akbar. Amin.